Pemirsa, pelacakan kasus positif COVID-19 menjadi salah satu strategi global dalam mengendalikan pandemi. Strategi pelacakan ini tentu tidak bisa dilepaskan dari peran tracer atau pelacak kontak. Tidak hanya bekerja memburu data, mereka juga harus menantang bahaya dengan turun ke lapangan. Ya, sementara itu pemirsa, mengawali PPKM berbasis mikro, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 meminta warganya memberdayakan diri dengan sistem kelompok Jogo Wargo atau Jaga Warga. Irfan Manuro adalah salah satu dari 1.200 tracer atau pelacak kontak COVID-19 di ibu kota. Bertugas di Puskesmas Kelurahan Papanggo, Jakarta Utara, pria 27 tahun ini tak mengenal istilah tanggal merah. Berbekal APD biasa, ia bersama rekan tracer lain kerap berhadapan langsung dengan kasus suspek atau bahkan kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Bergerilya melacak kontak erat kasus positif juga tak mudah. Para tracer harus siap dengan skenario terburuk tertular COVID-19. Kadang ada pasien yang marah-marah ke kami gitu loh. Marahnya kenapa? Marah-marah, ya stigma yang pertama itu yang paling mendasar yang mungkin dijumpai sama tracer-tracer yang lain itu. Masih ada yang nggak percaya itu COVID-19 itu. Apalagi kalau dia jatuhnya tidak bergejala sama sekali. Pada saat dia itu dinyatakan dia positif, dia nggak percaya. Pada saat kami mau tracing dia, dengan siapa dia berkontak, dia tetap nggak percaya. Kadang mau diblokir nomor saya hari pertama. Pelacakan kontak menjadi salah satu strategi vital pengendalian pandemi. Berdasarkan standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, pelacakan diharapkan mencapai 30 kontak dalam satu kasus positif. Meski memiliki 1.200 pelacak kontak, DKI Jakarta saat ini masih tetap kewalahan karena penambahan jumlah kasus positif yang semakin masif. Rabu pagi, Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman memeriksa kesiapan pasukannya sebelum diterjunkan menjadi tim tracer dan vaksinator COVID-19. Sementara itu, menyangkut jumlah prajurit yang akan diterjunkan, pihaknya masih menunggu kepastian dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ya, saat ini kita masih menunggu dari pemerintah daerah, ya dari pemerintah daerah DKI. Belum dikerahkan berapa jumlahnya, masih menunggu karena masih tenaga medis ini yang dikerahkan. Kita tetap dikedepankan, tidak TNI sendiri yang bergerak, ya tidak TNI Polri yang bergerak, tetap dikedepankan Dinas Kesehatan. Kita hanya mendampingi, tetapi kita pun mendampingi punya keahlian. Yang tadi sebelah kiri itu tenaga medis semua tuh, perawat, dokter, bidan, lengkap itu. Tidak serta merta babinsa main suntik aja, enggak. Itu ada tenaga medis. Apel gelar kesiapan pasukan Kodam Jaya ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto yang akan menerjunkan puluhan ribu anggota pasukan TNI untuk menjadi tracer dan vaksinator COVID-19 di 7 provinsi yang memberlakukan PPKM berskala mikro. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang turut hadir dalam apel gelar pasukan TNI pada Selasa lalu menyebut TNI dikerahkan karena Indonesia kini sedang berperang melawan COVID-19. Selanjutnya, mereka akan ditugaskan untuk membantu pemerintah daerah dan Kementerian Kesehatan dan ditempatkan di 23.000 desa yang ada di Jawa maupun Bali. Itu pun bisa berubah nanti sesuai dengan perkembangan yang terjadi di lapangan. Adalah perang menghadapi virus SARS-CoV-2. Itu sebabnya kami di sini bekerja sama dengan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengatasi perang ini. Perang ini harus dimulai dengan tujuan yang jelas. Tujuannya adalah mengurangi laju penyebaran virus. Mengawali PPKM berbasis mikro yang dimulai Selasa lalu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 meminta warganya memberdayakan diri dengan sistem kelompok Jogo Wargo atau Jaga Warga. Menurut Sri Sultan, dalam setahun terakhir warga belum berdisiplin mematuhi protokol kesehatan, sedangkan vaksinasi yang sudah dimulai tidak boleh membuat warga mengabaikan protokol kesehatan. Mengingat kondisi pandemi 19
kian meluas. Setiap warga perlu memberdayakan diri dengan sistem kelompok Jogo Wargo agar terbangun RT Dusun Siaga Tangguh melalui kesepakatan bersama. Sesuai dengan instruksi Gubernur, Pemda DIY mengandalkan ketangguhan RT dan Dusun dalam masa PPKM selama 2 pekan hingga 22 Februari mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.